Hai teman-teman semua, welcome back di episode yang kedua. Kali ini barengan lagi sama Octavianus Filemon di Of Course. Dan episode kedua kali ini, of course, kira-kira kita mau belajar apa ya? Seperti yang sudah kalian lihat di belakang, sekarang aku lagi ada di Arts Dental, di mana 2 tahun belakangan ini juga aku selalu kontrol gigi di sini, khususnya untuk pemasangan behel juga. Kita akan belajar, kira-kira mau tanya bagaimana sih pengalaman dari seorang dokter gigi, khususnya yang sudah bekerja puluhan tahun, dan katanya ini adalah tahun tersulit. Karena apa? Karena pandemi COVID-19 tentunya. Tapi sebelum kita ngobrol, sekaligus aku mau kontrol hari ini. Ntar aku mau tunjukin ke kalian kalau di sini ada standar protokol kesehatan di mana aku harus pakai APD terlebih dahulu. Jadi, stay tune. Alright, sekarang aku udah berada di Arts Dental di Citralink, Surabaya. Dan sekarang di sebelah saya sudah ada Dokter Rini. Hai dokter. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Dokter ini kalau saya lihat ya selalu ceria gitu. Kenapa dok? Apa tipsnya selalu ceria setiap hari? Ya pokoknya berpikir positif aja lah ya. Berpikir positif supaya... Dan harus selalu bersyukur pastinya. Itu yang bikin awet muda ya dok ya? Aduh amin. Apalagi kan setiap hari pekerjaannya ketemu pasien, ketemu orang. Ya gitu. Ketemu pasien kalau kayak Filemon oke lah ya. Oke, karena ini kesempatan yang langka bisa ketemu sama dokter ini cukup lama. Biasanya kalau aku kesini kan cuman kontrol, cuman maksimal paling berapa menit abis itu pergi. Sekarang kita punya waktu lebih panjang ya dok buat ngobrol-ngobrol hari ini. Kesibukannya apa dok hari ini? Hari ini seperti biasa pagi, biasanya masak sekarang. Sejak karantina ini. Jadi hobi masak juga dok di rumah? Ya sama anak saya yang paling kecil itu masak. Terus nonton drakor. Jadi ketularan sama anaknya. Jadi tahu Lee Min Ho yang mana. Efek lebih banyak waktu di rumah, jadi punya waktu lebih banyak sama juga sama anak-anak, keluarga. sama suami. Lalu juga ada webinar juga kita. Jadi webinar juga ada seminar. Dokter yang mengadakan? Bukan. Jadi kita harus ikut webinar itu untuk memperdalam ilmu lah ya, untuk upgrade ilmu. Kalau biasanya kan ada kalau nggak salah namanya ID ya. PDGI kita, Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Biasanya ID itu Ikatan Dokter Indonesia. Ya. Ini apa dok ini namanya? Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Dokter ini sendiri kalau boleh tahu, saya penasaran udah berapa tahun jadi dokter gigi? Ingat nggak tahun berapa? Saya sih lulusnya 98, jadi sekarang 2020 berarti sudah 22 tahun ya. 22 tahun. Berarti dari 98 itu udah lulus sekolahnya untuk kedokteran gigi. Itu saya baru usia 2 tahun itu. Aduh, merasa tua. Jadi ketahuan usianya. Ups. Jadi dari dulu sampai sekarang menekuni profesi sebagai dokter gigi. Kalau boleh tahu dok, dari sekian banyak profesi yang ada di dunia, di Indonesia, kenapa dokter ini memilih menjadi dokter gigi? Apa ada pengalaman pribadi gitu? Saya lihat sih biasanya senyum itu yang paling menentukan orang-orang kalau lagi bergaul, kalau lagi ngomong. Jadi saya sering kali kalau lihat film, saya benci sekali lihat gigi yang jelek atau apalagi yang depannya renggang-renggang, orang bilang apa, bongkang-bongkang gitu ya. Itu juga, atau yang meluntir-meluntir gitu, atau yang hitam-hitam. Kan hidup ini emang seperti roller coaster dong. Iya, jadi ya kenapa tidak? Cuman akhirnya saya kepengen juga itu pengen bantu orang yang nggak pede dengan senyumnya. Jadi akhirnya saya menekuni dokter gigi khususnya pada bidang konservasi, jadi perbaikan gigi. Karena saya emang pernah baca artikel kalau misalkan gigi seseorang itu menentukan kecakapannya gitu ya dok ya. Bisa dilihat ganteng atau cantik itu katanya dari gigi, bener nggak sih dok? Itulah salah satunya ya. Salah satunya seperti itu ya. Salah satunya. Nah dari 22 tahun ini kira-kira udah berapa banyak dok pasiennya? Bisa dihitung nggak nih atau pasiennya, udah bisa terhitung? Saya taunya karena saya kan selalu cetak kartu ya, cetak kartu pasien. Jadi kira-kira mungkin sudah 9.000 lebih ya, mungkin hampir 9.000, hampir 10.000 ya. Puji Tuhan, biasanya kalau satu pasien kesini sekeluarga juga ikut dibawa ya. Puji Tuhan kalau masih dapat dipercaya kan ya. Jadi anak, papa, mama, emak, engkong sampai ART-nya juga ya dok? Ya benar, suster, ART juga, pegawai juga. Jadi ya puji Tuhan. Jadi dari satu keluarga ini aja udah banyak ya dok ya pasiennya. Jadi kayak merambah MLM ya.
Oke deh. Ini kan dokter ini udah 22 tahun gitu. Nah, kalau kita lihat di belakang ini adalah nama dari kliniknya yang ada di Citraland Surabaya. Kalau Arts Dental sendiri udah berapa tahun, Dok? Kalau Arts Dental ini sudah sekitar 15 tahun. 15 tahun. Ya. Pendirinya dokter ini sendiri. Ya. Jadi pertama saya praktek sendirian. Sekarang kita ada 5 dokter. 5 dokter. Ya. Jadi secara ibaratnya jadi kayak ada gantian shift-shiftnya gitu ya, Dok ya. Di betul. jam berapa dokter siapa. Betul. Gitu ya. Saya jadi ingat kalau misalkan saya kenal dokter ini kayaknya tahun lalu ya, Dok ya. Ya. 1 tahun ya. Ya. Jadi waktu saya udah 2 tahun sebenarnya kenal Arts Dental, tapi pertama kali pasang behel kan salah satu dokter di sini namanya Dokter Ineke. Ya. Kita sebut juga ini Dokter Ineke nanti supaya nonton Dokter Ineke. Jadi karena akhir tahun lalu kalau saya nggak salah Dokter Ineke kan lagi hamil besar, udah mau melahirkan, jadi cuti sampai akhirnya sekarang saya bersama dengan Dokter Rini. Jadi udah 15 tahun ya, Dok ya, berarti kurang lebih di sini ya. Dan saya mau tanya kira-kira, Dok, kalau misalkan selama ini itu di Arts Dental sendiri 15 tahun belakangan ini ya, itu kebanyakan pasien yang datang itu apa, Dok? Keluhannya yang paling sering? Yang paling sering adalah gigi yang sakit jelas, gigi yang sakit atau yang patah, lalu juga pengen cantik, seperti pengen di veneer atau pengen diputihkan atau pengen bentuknya lebih menarik gitu. Karena kan dia merasa mungkin mukanya kalau senyum nggak proporsional gitu karena giginya, jadi gitu. Tapi kalau misalkan gigi sakit itu kan ya karena emang sakit gitu ya, Dok ya, dan nggak ada yang mau. Tapi kalau misalkan untuk yang perawatan sendiri itu biasanya kebanyakan laki-laki, perempuan, Dok? Atau rata? Di kita kebanyakan perempuan ya, tapi sekarang trennya geser. Kalau 15 tahun yang lalu yang pakai behel itu 90% adalah laki-laki. Kalau sekarang mungkin 40%-nya laki-laki loh. Jadi laki-laki sekarang lebih care juga ternyata sama terhadap penampilannya. Jadi bukan perempuan aja. Salah satunya saya. Oke, dokter ini pengen ngobrol lebih dalam lagi sekarang sama dokter ini. Boleh ya, Dok ya? Apalagi khususnya kan di masa pandemik ini udah jalan 3 bulan kurang lebih di Surabaya. Dari hampir bulan 4 ini ya. Hampir masuk 4 karena dari pertengahan Maret. Betul. Nah, kemarin kan kita sempat ngobrol kalau misalkan dokter ini udah puluhan tahun dan tadi udah disebutkan 22 tahun menjadi dokter gigi. Dan kemarin kita sempat ngobrol kalau misalkan tahun ini 2020 itu menjadi tahun yang paling susah gitu ya, paling sulit untuk seorang dokter gigi. Boleh nggak, Dok, dijelasin karena apa? Ya pada waktu pertengahan Maret itu kan ada pandemi corona di Indonesia, mulai masuk ke Surabaya. Lalu ada pengumuman bahwa yang paling high risk itu adalah profesi dokter gigi dan dokter THT. Jadi ya diharapkan kita tutup atau hanya menerima yang emergency sampai kita siap dengan peralatan lengkap. Waktu itu ya APD itu susah sekali didapat karena belum ada yang bikin. Import pun susah karena ya di sana juga membutuhkan. Jadi ya kita sempat tutup 1 bulan lebih. Nah, kalau saya bayangkan kalau orang yang bayarannya harian gitu, itu pasti tambah semakin susah lagi karena satu, tabungannya nggak ada. Kedua kan cuma mengandalkan itu doang, nanti kalau nggak kerja ya nggak dapet uang lah. Jadi sempat tutup berapa lama, Dok? Kira-kira sebulan lebih. Sebulan, jadi perkiraan bulan April itu dokter sudah memulai membuka kembali? April kita buka, tapi hanya untuk benar-benar emergency. Jadi setahun itu, seminggu itu paling cuman 2 kali. Yang harusnya kalau seminggu itu dokter buka Senin sampai Sabtu ya, Dok? Senin sampai Sabtu. Cuman libur Minggu, sekarang akhirnya dibatasi, dipres banget akhirnya. Seminggu cuman 1 atau 2 kali. Dan itu kalau saya nggak salah juga kan kemarin sempat suster info ke saya kalau misalkan dibatasin sekali ya, Dok ya, untuk pasiennya sehari cuman boleh berapa seperti itu, dan emang benar-benar yang emergency, mereka yang benar-benar sangat membutuhkan. Nah, di tengah hal itu, Dok, apakah ini berdampak sekali pada klinik gitu, apalagi kan secara operasional pasti nggak jalan ya gitu kan, Dok. Terus kemudian harus mengeluarkan banyak sekali protokol kesehatan seperti itu tadi yang dokter jelaskan. Itu gimana menyikapinya? Jadi ya pada waktu itu kita cuman bisa masih mikir ya bagaimana juga sama-sama belajar bagaimana untuk menjaga tetap steril dan tetap bisa praktek dan aman bagi kita, aman juga terhadap pasiennya, tidak terjadi infeksi silang. Jadi berusaha
beli-beli baju, surgical gown, terus masker N95 itu yang mulai mahal langka, banget ya itu, mahal Dok. banget. Jadi pasti dokter kerasa banget biayanya cukup tinggi, apalagi kan Ya, betul. dokter juga harus ganti karena kan harus berhadapan dengan pasien. Betul, lalu juga alkohol, hand sanitizer, desinfektan. Ya, Biayanya cukup tinggi sekali. Dokter betul. sendiri ini jujur nih Dok, dari hati paling dalam, dokter sendiri takut nggak sih Dok? Ya jelas lebih takut kita mestinya daripada pasiennya. Karena dokter yang paling bertemu banyak orang. Betul, dan infeksi tertinggi adalah dari droplet ya, jadi dari cairan. Ya, karena profesi dokter mau tidak mau Iya, harus bersentuhan kan dengan. harus buka maskernya Iya. jelas. Oke. Tapi kalau saya lihat di Instagram kayaknya dokter sering upload itu hazmat ya nyebutnya ya Dok ya. Iya. Hazmat APD-nya keren-keren banget ya Dok ya. Itu dari luar negeri kan Dok? Oh enggak, itu produksi dalam negeri. Jadi kebetulan saya punya teman-teman desainer yang support. Jadi juga, dan harganya memang cukup mahal tapi agak nyaman dipakai dan tahan air. Yang penting aman dan nyaman ya. Iya benar. Nah selama ini Dok, selama masa pandemik ini khususnya kemarin jam dibatasi, pasien juga dibatasi. Yang paling sering datang biasanya dokter hanya terima yang keluhannya apa Dok? Yang paling Yang parah-parah pasti gitu. ya sakit gigi ya. Satu sakit gigi karena Bolong biasanya gitu Dok biasanya? lubang atau patah giginya. Oh. Jadi karena karantina ini ternyata banyak juga yang banyak makan mungkin. Jadi banyak Salah satunya makan. saya itu Dok. Sampai berat badannya naik. Oh jadi karena mungkin lebih banyak waktu di rumah, terus kemudian Mungkin. akhirnya nafsu makan meningkat gitu ya Dok. Mungkin. Kita Nafsu kalau makan ngomong banyak meningkat. makan nanti banyak yang tersinggung Dok. Jadi nafsu makan yang bertingkat itu akhirnya berdampak juga kepada kesehatan gigi. Betul. Lalu ngemil barang-barang yang keras kayak Jangan barang Dok, nanti itu Makanan pantesan yang giginya keras. patah. Makanan-makanan yang keras ya Dok ya. kayak keripik atau Oke. keripik yang keras Yang suka atau nyemil-nyemil itu ya, Dok, ya? atau permen yang chewy kayak apa ya yang Ya. gummy gitu. Jadi akhirnya tambalan lepas dan sakit atau gigi Asik. patah, akhirnya ya terpaksa Oke. harus ke dentist dah. Kalau saran dokter untuk mereka yang di rumah kira-kira, apalagi ini kan masih banyak juga mungkin yang orang tuanya nggak mengizinkan anak-anaknya untuk keluar dulu dan Iya. selama ini udah banyak nih yang datang keluhannya ini dan itu. Saran dokter sambil di rumah aja itu kira-kira gimana sih merawat gigi yang baik? Oh, kalau merawat gigi meskipun sebelum dan sesudah pandemi sih sama ya. Sama ya. Nomor 1 harus sikat gigi Oke. dengan teratur sehari minim 2 kali dengan cara yang benar dan sikat yang benar sesuai dengan kondisi keadaan mulutnya sih gitu. Dan yang nomor 2 jangan lupa juga di sela-sela giginya kalau bisa juga harus di floss ya. Dipakai benang Biasanya gigi. kan sisa-sisa makanan Iya. sisa di sana stuck gitu ya, Dok, ya. tengah-tengah gitu. Lalu yang ketiga, ya nanti kalau kurvanya mulai turun, tetap 6 bulan sekali harusnya kontrol karena banyak lubang yang tidak kelihatan oleh Oke. mata. Kadang-kadang dan kita tidak nggak sadar, terasa. nggak kerasa. Tahu-tahu kalau sudah sadar dan sakit itu biasanya biaya jauh lebih mahal dan perawatannya harus bolak-balik. Nah, itulah makanya pentingnya untuk menjaga kesehatan gigi gitu ya, Dok ya. Dari awal-awal pandemik Dok, karena saya kan juga berteman sama dokter ini di Instagram gitu ya. Saya ngelihat kalau misalkan dokter ini banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Khususnya kemarin tuh yang saya ingat sekali di awal-awal pandemik, di mana tadi dokter juga cerita susah untuk mendapatkan APD, facial dan lain sebagainya. Tapi dokter malah membagi-bagikan, membuat gitu ya bersama dengan komunitas. Bener nggak Dok? Ya. Boleh nggak diceritain? Itu ceritanya ya spontanitas karena Spontanitas. nganggur. Jadi ceritanya karena nggak Karena waktu itu praktek. klinik kan tutup ya, Iya, Dok ya? klinik tutup. Nah setelah itu teman saya kebetulan yang kerja di Sutomo tuh bilang kita kekurangan sekali APD. Lalu kita bisa bantu apa? Iya. Terus dia bilang oh sebenarnya untuk bikin facial itu banyak bahan-bahan yang bisa didapat dari lingkungan sekitar kita. Contohnya cuman plastik mika, karet, sama spons saja. Yang penting itu effort untuk jahit sama motonginya. Ya itu yang memakan waktu ya Dok Betul. ya. Lalu Potong, nempel iya, gitu kan. Puji Tuhan dari teman-teman alumni Fratran 93 dan dari ibu-ibu di lingkungan gereja serta teman-teman mereka lagi ya itu mau untuk bantu-bantu bikin. Jadi akhirnya kita bareng-bareng bikin sampai akhirnya lebih dari 10.000 biji. Wow, 10.000 facial itu dibagikan Iya, Dok. itu bikin dari tangan loh.
Oh, 10.000 itu Iya. ingat gak dok dibagikannya kemana aja? Yang paling dekat sih puskesmas dan rumah sakit di Surabaya. Yang paling jauh sampai di Papua dan pelosok-pelosok NTT, NTB sana. Oh, dibagikan sampai ke sana juga ya, karena Benar. memang mereka yang membutuhkan, karena Iya. mereka di garda terdepan gitu ya dok ya. Iya, Dan saya yakin juga pasti banyak teman-teman dokter ini yang sekarang berjuang di garda terdepan. Betul. Banyak banget gak sih dok teman-teman dokter? Ya kalau teman yang dekat sih ada beberapa juga. Jadi di anestesi, di Sutomo situ, Iya. yang guru besarnya kebetulan juga baru aja meninggal. Nah, dan juga ada juga teman-teman lain di Saiful Anwar Malang. Gitu. Oke. Jadi itu yang saya kenal sih. Selain dokter membuat sendiri face shield bersama dengan teman-teman tadi yang membantu, apalagi dok kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan? Jadi saya percaya kalau kita punya niat yang baik, Tuhan akan tolong ya. Jadi Setuju. setelah itu banyak sekali orang yang tanya, apa perlu dibantu dana, apa perlu dibantu untuk barang-barang lain. Iya. Akhirnya mulai berdatangan ke rumah saya dan teman-teman, barang-barang kayak alkohol, masker, dan juga mulai ditransfer lah dana-dana ke rekening kami untuk beli bahan untuk facial. Oh. Tetapi tahu-tahu yang jualan mika, karet dan spons, Yeah. tahu-tahu tidak mau dibayar. Wow. Nah, katanya kali ini kita akan support kalian. Jadi akhirnya uang yang untuk beli bahan itu juga kita belikan Masker, barang-barang lain. gitu ya, Dok, ya? Juga ada sumbangan hazmat. Nah, jadi puji Tuhan kita bisa mengirim sampai ke kira-kira 150 tempat nih. 150 tempat itu Iya. mulai dari puskesmas, klinik, Puskesmas, rumah sakit klinik, gitu ya dok? rumah sakit di seluruh Indonesia. Pokoknya yang ada permintaan dari teman-teman. Jadi akhirnya yang tadi niat kita cuma untuk bikin visit ternyata Bisa membantu donasi. banyak hal, ya? Betul. Apa dok yang mau disampaikan mungkin buat mereka yang sedang berjuang sekarang, teman-teman dokter seprofesi gitu ya dok ya, di Iya. garda terdepan? Ya, saya tahu di saat sekarang ini adalah masa yang tersulit buat kalian. Tetapi tetap semangat, tapi tetap jaga protokol kesehatan, jangan menyerah. Nanti semua akan berlalu, Tuhan akan lindungi kalian semua. Amin, luar biasa Amin. sekali. Pokoknya kita doakan yang terbaik supaya pandemi ini semua orang pasti pengen ini Iya. segera selesai gitu ya Iya. dok ya, dan Indonesia juga, dunia khususnya Indonesia bisa segera pulih gitu. Iya. Sekarang saya mau dong dokter kasih motivasi gitu buat generasi muda, khususnya kan saya yakin pasti banyak, nggak cuma 1-2 orang, tapi pasti banyak yang pengen punya mimpi profesi seperti dokter, seorang dokter spesialis di dokter gigi. Kira-kira apa dok yang mau disampaikan buat mereka-mereka? Sama seperti profesi lainnya sebenarnya. Kalau untuk mencapai cita-cita ya kita harus rajin, tekun belajar, jangan cepat menyerah ya. Betul. Apalagi profesi dokter gigi itu kecuali butuh biaya yang banyak, Iya. juga perlu art dan perlu otak yang lumayan karena untuk ngafalin Dan anatomi dan prosesnya macam-macam. saya yakin itu nggak mudah ya dok, Betul. panjang banget kan, apalagi Betul. teman saya untuk mendapatkan sampai ke gelar Betul. itu kan panjang gitu ya dok. Kebetulan saya yang selalu on time pun, Heeh. itu S1-nya itu 5 tahun, Oke. spesialisnya 3 tahun, lalu harus 3 tahun lagi di desa, jadi 11 tahun totali. Itu kan kalau nggak salah ada kayak praktek gitu ya dok, kayak Ya, pelayanan ke 3 tahun. desa-desa. 3 tahun 3 dok. tahun di Wah. Bojonegoro waktu itu. Itu benar-benar dilatih, mentalnya harus jadi kuat gitu ya dok ya. Kalau nggak kuat mungkin kebanyakan itu yang akhirnya anak-anak udah ya udahlah males lah, Iya, malas mengejar betul, mimpi. Jadi betul. yang paling penting harus mau mengejar harus mimpinya. bulat ya, jadi gitu. Saya tadi tertarik dokter bilang kalau misalkan mau menjadi dokter gigi itu karena emang effortnya harus banyak, terus biayanya harus banyak gitu dok. Emang berapa banyak dok biaya yang harus dikeluarkan? Ini yang biasanya ditakutkan Iya. nih sama mereka yang pengen jadi dokter. Kalau sekarang sih ada jalur undangan ya, jadi Oke. sama sekali nggak bayar, cuman bayar uang sekolah doang. Jadi ya lumayan cukup membantu bagi yang pinter. Tapi kalau yang kurang atau pengen mencoba Iya. peruntungan di tempat lain, itu biayanya memang bisa sampai ratusan juta jelas sampai Oke. lulus. Jadi ya itu harus dipikirkan juga.
sampai ratusan juta juga ya dok ya. Iya. Tapi balik lagi kalau emang bener-bener punya bakat, punya kemampuan di sana, ada banyak cara untuk bisa menuju ke sana gitu ya. Jadi banyak bukan berarti beasiswa, ada berbagai jalur lah. Yang penting untuk generasi muda sekarang yang udah bener-bener niat harus ditekuni, harus maksimal dulu gitu ya dok ya. Luar biasa. Oke, kayaknya udah banyak banget dok yang kita obrolin hari ini. Dokter juga udah berbagi buat teman-teman semua yang nonton. Thank you so much dok, udah mau meluangkan waktunya buat berbagi. Dan tentunya buat kalian yang menonton, semoga konten kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk bagikan ke teman-teman kalian supaya ini bisa menginspirasi banyak orang tentunya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen kira-kira konten menarik apa untuk next buat selanjutnya. So everyone, thank you for watching and of course you can. Jadi, jagalah selalu kesehatan gigi teman-teman sekalian. Karena penyakit gigi itu ternyata juga sumber dari penyakit-penyakit lainnya. Seperti penyakit jantung, bisa juga itu bisa jadi kanker loh.